Oke, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang session dan cookies. Ini materi kita pertemuan 10. Minggu depan kita akan membahas tentang CRUD, tentang database. Oke, kita masuk ke materi. Session. Apa sih session itu sebenarnya? Nah, jadi session itu sebenarnya tempat penyimpanan sementara. Session, cookies itu sama-sama media penyimpanan, tapi dia sementara. Nah, session ini dia menyimpan data sementara pada server untuk mengidentifikasi klien. Kemudian session dikirim pertama kali oleh server ketika klien melakukan request. Session disimpan di sisi server. Pada request-request selanjutnya yang berasal dari klien yang sama, klien akan tetap berada dalam session yang sama selama session tersebut valid. Kira-kira ngerti nggak dari penjelasan di depan? Misalnya nih, teman-teman ketika melakukan login atau melakukan online shop, semua apapun yang teman-teman inputkan, misalnya kalau masuk ke Facebook nih, Anda masukkan username dan password. Username dan password kita itu otomatis disimpan langsung di dalam server. Jadi, ketika kita panggil datanya, username dan password kita itu sudah ada di dalam server. Itu. Nah, ini biasanya setiap sistem informasi yang ada loginnya, shopping cart-nya, itu pasti dia menggunakan session untuk menyimpan data sementara. Supaya nanti ketika teman-teman memanggil username dan password-nya itu lagi, dia nggak lama banget ambil lagi dari database. Nah, dia sudah disimpan ternyata di server, nggak perlu memanggil database kembali, karena itu menghabiskan waktu yang lumayan lama. Itu untuk session. Kemudian waktu hidup session. Session memiliki waktu hidup di server. Session dapat diakhiri atas permintaan user. Session otomatis akan berakhir ketika kita menutup browser. Tapi waktu hidup server bisa juga diatur oleh server. Tidak ada batasan waktu bagi session, bisa dalam hitungan detik, menit, hari, bahkan bertahun-tahun. Nah, session ini tergantung kita bisa setting atau servernya yang men-setting. Gitu. Apakah kegunaan session? Yang pertama, menjaga atau memelihara informasi akses dari seseorang pengakses atau pemakai aplikasi. Jadi informasi username passwordnya itu terjaga oleh server. Kemudian memungkinkan pelacakan akses pemakai. Ternyata ketika kita melakukan login Facebook misalnya nih kalian login Facebook di rumah, kemudian kalian login Facebook di kampus, itu kita bisa ngelacak hanya dengan mengecek alamat IP-nya. Pengaturan pemakaian aplikasi oleh pemakai. Pengaturan pemakaian aplikasi juga bisa oleh pemakai, oleh kita. Kemudian meningkatkan layanan situs web. Ya otomatis karena dia di sini ada sessionnya, otomatis dia lebih terjaga tentang informasi data kita. Otomatis itu juga meningkatkan layanan dari web itu sendiri. Contohnya form login user dan shopping cart. Nah, teman-teman juga kalau belanja di sebuah kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu ada shopping cart-nya juga kan. Nah, misalnya klik kita belanja nih, otomatis belanjaan kita itu tersimpan juga di dalam server dan itu session gitu. Untuk proses session ada 3. Mengawali session, penggunaan variabel session, dan menghapus session. Kita bahas satu-satu. Mengawali session digunakan untuk membuat session atau melanjutkan session sebelumnya. Jadi sintaks yang digunakan untuk mengawali session adalah session underscore start, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini sintaks yang digunakan untuk mengawali session. Misalnya kita mengoding, di halaman itu ada sessionnya. Kita tambahkan session underscore start. Penggunaan variabel session. Variabel session dimulai maka variabel session sudah dapat digunakan. Nah, ketika itu dimulai, sudah bisa digunakan. Setiap halaman yang digunakan variabel session harus dideklarasikan agar dapat menggunakannya. Contoh nih, kita buat sebuah session. Di sini saya buat session dengan
sintaknya variabel dollar underscore session, kemudian nama sessionnya apa, kemudian isinya apa. Di sini saya buat nama sessionnya coba. Nah, untuk memanggil sessionnya itu, kita hanya memanggil echo variabel underscore session, kemudian nama sessionnya, itu saja yang kita panggil. Otomatis data ini sudah tersimpan sementara di dalam server. Nanti di contoh kasus saya akan jelaskan lebih detailnya. Kemudian menghapus session. Menghapus session ini ada di sini banyak cara, ada 3. Yang pertama kita gunakan sintak ini, variabel underscore session, kemudian nama variabel session yang tadi, kemudian dikosongkan. Jadi isinya ini nilai sessionnya itu kita kosongkan, supaya nilai variabelnya itu nanti 0 atau kosong. Kemudian kita bisa gunakan sintak unset dollar underscore session, kemudian nama variabel session yang tadi. Kemudian ada yang paling simple, session underscore destroy. Jadi kita gunakan fungsi dalam PHP yang untuk menghapus session. Nah, tadi itu pembahasan tentang session. Session ini sebenarnya sederhana banget. Setahu saya biasanya kalau sudah ada login, pokoknya ada yang tentang mengolah data di sana, dia pasti menggunakan session untuk lebih aman. Nah, cookies bedanya apa? Bukan cookies roti ya, seperti gambar. Jadi cookies di sini adalah sebuah file teks yang berisi data tertentu yang disimpan oleh browser atau user. Nah, kalau session tadi, data username dan password kita tersimpan di dalam server. Nah, kalau di cookies ini, data username dan passwordnya itu kita simpan di user. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan untuk mengaksesnya menggunakan browser, otomatis data kita itu tersimpan di dalam browser. Masih ingat nggak ketika teman-teman melakukan login Facebook, pasti baru pertama kali teman-teman pasti ada notif ini ya, apakah Anda ingin menyimpan info masuknya seperti login dan username dan passwordnya, ada simpan, jangan simpan. Ada juga remember password, yes, no, remember, not now, atau always remember, saya lupa. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari cookies. Keuntungannya di mana? Ketika teman-teman melakukan login Facebook pertama kali di browser laptop kalian, kemudian kalian close browser, kalian mau buka lagi www.facebook.com, kan kita nggak perlu lagi masukin username dan password. Tapi itu juga tergantung dari waktu dari cookiesnya itu. Kalau misalnya memang panjang, dia nggak perlu login lagi. Jadi misalnya nih kita setting waktunya 1 minggu. Jadi teman-teman ketika melakukan klik www.facebook.com di browser yang sama, kalian nggak perlu lagi masukin username dan password kalau kalian simpan atau remember password. Itu adalah salah satu fungsi cookiesnya. Nah, untuk proses cookies sendiri ada 3 juga. Proses pembuatan cookies, proses penggunaan cookies, dan proses penghapusan cookies. Proses pembuatan cookies. Jadi di sini kalau tadi pembuatan session pakai session start, kemudian kalau di sini pakai set cookies. Set cookie, kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalam function ini kita memerlukan 3 buah argumen, yaitu nama cookie, nilai cookie, dan waktu expirednya. Nah, contoh di sini ada sintaknya. Set cookie, kemudian cookie name ini adalah nama cookie, saya buat cookie name. Kemudian nilai cookie saya buat Christine, boleh nilai cookie ini bebas sebenarnya, mau nggak diisi juga nggak apa-apa, dikosongkan saja nggak apa. Kemudian waktu expired time 1800, jadi ini adalah second, 1800 detik saya tulis. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Proses penggunaan cookies hampir sama seperti session tadi, kita hanya panggil variabel underscore cookie, kemudian nama cookie-nya. Tadi saya buat di sini namanya cookie name, otomatis kita tinggal panggil cookie name saja. Itu penggunaan cookies.
proses menghapus cookies. Untuk menghapus cookie pada PHP, selain menunggu melewati batasan waktu expired, kita juga bisa menghapusnya. Jadi, teman-teman bisa menghapus secara emang otomatis kalau sudah waktunya habis. Kalau waktunya ini habis, dia akan otomatis cookiesnya terhapus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pengen hapus sebelum waktunya expired, kita bisa menggunakan trik. Jadi, set cookie. Oh, sorry, ini saya lupa gunta tadi namanya itu adalah cookies name. Jadi ini adalah cookies name, saya salah ketik. Cookies name, kemudian nama cookie, time. Kalau tadi ketika kita menambahkan cookie, pembuatan cookie kita pakai plus 1800. Kalau kita menghapus kita pakai min 1800. Otomatis cookies akan terhapus dengan sendirinya. Nah, di sini perbedaan cookies, session, dan cookies. Kalau session dan cookies, di sini menyimpan informasi, ya, sama-sama menyimpan informasi. Sementara tempat penyimpanan cookies di dalam klien atau user, kemudian session di dalam server. Bisa dipanggil? Bisa. Sama-sama bisa dipanggil. Bersifat umum atau global? Iya. Sama-sama iya. Dipanggil di lain waktu? Cookies iya. Session tidak bisa. Dibatasi browser, kalau cookies iya. Kalaupun teman-teman menggunakan browser berbeda, dengan cookiesnya berbeda. Kalau session mau pakai browser apapun, ya karena yang disimpan adalah di dalam server, jadi nggak masalah browser. Dapat diedit user, cookies, iya. Kalau session tidak, karena share di server. Oke, sekian untuk teorinya. Untuk penjelasan sederhananya nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya.